Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrian Nitami, Prodi Teknik Arsitektur Universitas Fajar Makassar 2015. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Mimika Waterfront City. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan masalah perancangan, bab 2 tinjauan perancangan berisi tentang definisi, struktur pengembangan, kriteria, komponen penataan kawasan waterfront city, gambaran umum lokasi perencanaan, serta studi banding perencanaan. Bab 3 tinjauan khusus tema yang berisi tentang definisi, fungsi, jenis, serta studi banding tema sejenis. Masuk pada latar belakang. Menurut Harjo Wigono dan Widiatmaka pada tahun 2007, pertambahan jumlah penduduk berkolerasi positif terhadap kebutuhan lahan sebagai tempat bermukim maupun penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Lahan merupakan sumber daya alam yang hampir tidak dapat diperbaharui, sedangkan kebutuhan lahan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Nah, kondisi demikian terjadi juga di kota Kabupaten Mimika ini, di mana jumlah penduduk semakin bertambah, namun ketersediaan lahan terbatas karena kondisi topografis yang kurang menunjang. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika selama 10 tahun terakhir dari tahun 2000 hingga 2010 sebesar 9,31%, dengan pertumbuhan terbesar pada distrik Timur Jauh yaitu sebesar 12,38%. Untuk itu, kebijakan pengembangan wilayah pesisir diarahkan untuk penyediaan infrastruktur sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat kota yang semakin heterogen. Kawasan waterfront ini akan tumbuh sebagai pusat pelayanan, jasa, perdagangan, sarana ibadah, transportasi, ruang terbuka hijau, pelabuhan, serta sentra kelautan dan perikanan terpadu. Dari latar belakang tersebut, lahirlah sebuah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang kawasan waterfront city yang representatif sesuai dengan kebutuhan kota Mimika. Dan yang kedua, bagaimana mengimplementasikan konsep teritori dalam merancang waterfront city agar dapat mengoptimalisasikan fungsi kawasan. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi waterfront city. Menurut Eccles pada tahun 2003, waterfront city atau kawasan tepian air adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai, ataupun danau. Pengertian waterfront dalam bahasa Indonesia secara harfiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, dan pelabuhan. Menurut Isfa Sastrawati dalam tesisnya yang berjudul Prinsip Perancangan Kawasan Tepi Air pada tahun 2003, waterfront merupakan sebuah aset yang dimiliki oleh suatu kota yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dengan berbagai tujuan. Nah, berdasarkan kajian teori dan literatur di atas, maka secara umum pemahaman waterfront yaitu suatu kawasan tepi air berupa laut, danau, sungai yang mewadahi aktivitas masyarakat dengan fungsi di dalamnya. Pada prinsipnya, waterfront sendiri ada dan berkembang sebagai suatu fungsi perwadahan bagi setiap kegiatan atau aktivitas seperti hunian, bisnis, komersil, dan hiburan dengan topangan keunggulan karakteristik lingkungan itu sendiri. Adapun struktur pengembangan waterfront city, menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman pada tahun 1995 dan 2000, ada 7, yaitu kawasan komersial, kawasan budaya, pendidikan, dan lingkungan hidup, kawasan peninggalan bersejarah, kawasan wisata atau rekreasi, kawasan permukiman, kawasan pelabuhan dan transportasi, serta kawasan pertanahan dan keamanan. Adapun kriteria waterfront city berdasarkan pertemuannya dengan badan air menurut Brand pada tahun 1994 ada 3, yaitu waterfront tepian sungai, tepi laut, dan tepi danau. Lanjut pada komponen waterfront city. Menurut Sirvani pada tahun 1985, elemen rancang kota terdiri dari 8 elemen, yaitu yang pertama tata guna lahan, bentuk dan tata massa, sirkulasi parkir, ruang terbuka, jalur pedestrian, pendukung aktivitas, tata informasi, serta preservasi. Nah, untuk lokasi perancangan, saya mengambil lokasi di Pelabuhan Pomako, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang mempunyai luasan wilayah sebesar 3.910 km persegi atau 19,96% dari luas Kabupaten Mimika.
Luas Kabupaten Mimika itu tersesar 20.039 km persegi atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua, dengan topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Lanjut pada studi banding Waterfront City, saya mengambil dua lokasi, yaitu di Dubai Waterfront City dan Ijeburg Amsterdam. Dari dua lokasi studi banding tersebut, ada beberapa yang saya terapkan untuk perancangan Waterfront City ini, yaitu mixed use waterfront, karena dia akan menjadi zona campuran yang meliputi pelabuhan, hunian, gedung publik, kawasan komersial, sentra kelautan perikanan terpadu, serta kawasan perdagangan. Untuk fasilitas transportasi yaitu pelabuhan dan jaringan jalan. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep teritori, yaitu tema perancangan yang saya terapkan untuk Mimika Waterfront City. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa teritori artinya wilayah atau daerah yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Sementara teritorialitas sendiri adalah suatu konsep perorganisasian ruang oleh individu atau kelompok tertentu melalui suatu mekanisme perilaku untuk mencapai privasi tertentu dengan melakukan pembedaan ruang serta kontrol baik secara langsung maupun melalui pemberian serta penempatan batas-batas yang jelas atas wilayah yang dianggap sudah menjadi hak seseorang atau kelompok tersebut. Adapun fungsi teritori menurut Altman pada tahun 1980 yaitu ada dua, yaitu fungsi sosial dan fungsi komunikasi. Lanjut pada jenis teritori. Menurut Psikologi Arsitektur Pengantar Kajian Lintas Disiplin pada tahun 2005, jenis teritori ada tiga, yaitu teritori primer, teritori sekunder, dan teritori publik. Dan yang terakhir adalah studi banding tema sejenis, yaitu konsep teritori. Saya mengambil dua lokasi, yaitu di permukiman suku Bajo di Desa Tumbak dan permukiman Kampung Melayu Kota Makassar. Adapun penerapan yang akan saya ambil dari dua lokasi tersebut, yaitu batas teritori yang akan diterapkan ialah teori fisik dan non-fisik. Teori non-fisik seperti batas halaman, gang atau lorong permukiman, jalan, parkir, area PKL, dan yang lain-lain. Sedangkan teori fisik seperti dermaga, perahu, masjid, bangunan gedung serbaguna, penandaan untuk bangunan tempat ibadah. Untuk elemen teritori seperti elemen primer, sekunder, dan publik. Karakteristik teritori yaitu ada dua, berbentuk persegi seperti lapangan terbuka, pagar dan pekarangan, serta ruang berbentuk memanjang seperti jalan utama maupun jalan lorong atau gang. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.